Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kembali lagi kita bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan dan merenungkan serta merefleksikan secara singkat bacaan Injil yang akan kita bacakan pada hari ini. Bacaan Injil yang akan kita dengar dan renungkan pada kesempatan ini adalah dari penginjil Markus bab 1 ayat 14 sampai 20. Yesus tampil di Galilea. Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih, Penginjil Markus pada kesempatan ini melukiskan kepada kita akan posisi Yesus setelah Yesus menerima baptisan Yohanes di Sungai Yordan, lalu kemudian dia tampil di Galilea untuk yang pertama kalinya. Di sana dia memberitakan tentang Injil Allah, katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah pada Injil." Waktunya telah genap dalam hal ini mau menjelaskan atau mau menegaskan segala hal yang disampaikan oleh para nabi berkaitan dengan Mesias yang dijanjikan Allah atau keselamatan yang disediakan Allah bagi umatnya. Kehadiran Yesus pada kesempatan itu menegaskan apa yang disampaikan oleh para nabi atau apa yang dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya, bahwa Mesias akan datang menyelamatkan umat pilihannya, dan dalam diri Yesus itulah Mesias yang telah datang itu. Dan tepatlah pada kesempatan ini Tuhan mengatakan bahwa waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Di sini teman-teman yang terkasih, Yesus menegaskan di samping bahwa kehadiran dirinya itu sudah memenuhi apa yang dinubuatkan oleh para nabi, tapi sekaligus Yesus mengajak para muridnya, mengajak para pendengarnya, atau mengajak orang Israel pada waktu itu untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Bertobat dalam arti mereka diajak untuk meninggalkan segala bentuk kehidupan yang lama, kejahatan yang telah mereka lakukan, atau konsep-konsep lama yang menyimpang dari kehendak Allah, lalu kemudian mendengarkan Yesus yang adalah Mesias yang dijanjikan Allah itu, di mana dia memberitakan Injil kepada mereka atau memberitakan kabar sukacita kepada mereka. Dan tentunya di samping Yesus mengajak mereka untuk bertobat, tetapi sekaligus mereka diajak untuk percaya kepada Injil yang diwartakan oleh Yesus. Teman-teman yang terkasih, ternyata dalam mewartakan Injilnya atau dalam mewartakan kabar sukacita, Yesus tidak bekerja sendiri. Oleh karena itu, dia memanggil atau dia membutuhkan yang lain. Dalam hal inilah dia memanggil para muridnya yang pertama. Tadi dilukiskan oleh penginjil Markus, murid pertama yang dipanggil oleh Yesus itu ada 4 orang, yaitu Simon dan Andreas dan juga Yakobus serta Yohanes saudaranya. Mereka itu adalah murid pertama yang dipanggil oleh Yesus. Tapi yang menarik teman-teman yang terkasih, dalam proses panggilan itu atau dalam
peristiwa itu, peristiwa Yesus membutuhkan yang lain itu, mereka atau Yesus memanggil keempat saudara itu dari profesi mereka sebagai penjala ikan, ya, atau mereka itu adalah nelayan. Kemudian Yesus menegaskan posisi mereka sebagai nelayan, bukan lagi sebagai penjala ikan, tetapi mereka adalah penjala manusia. Dalam arti ini bahwa keempat murid yang telah dipanggil Yesus akan mengambil bagian di dalam tugas perutusan Yesus menyelamatkan manusia atau menjala manusia kepada keselamatan yang disediakan oleh Yesus sendiri. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, panggilan para murid ini sekaligus mau menegaskan kepada kita akan eksistensi sakramen baptis yang telah kita terima. Kalau pada bacaan sebelumnya Yesus menerima sakramen baptis sebagai bentuk solidaritasnya kepada manusia, tetapi sekaligus mau menegaskan dirinya yang adalah sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah. Sedangkan penerimaan sakramen baptis yang kita terima dari Yesus sendiri, kita juga dipercayakan oleh Yesus sendiri menjadi murid, atau kita dipercayakan mengambil bagian di dalam tugas perutusan Yesus sebagai imam, nabi, dan raja. Dan tentunya ketiga tugas ini bertujuan menegakkan kebaikan atau bertujuan menegakkan kebenaran di tengah kehidupan kita masing-masing, di tengah kehidupan sosial maupun di tengah kehidupan keluarga kita atau dimanapun kita berada. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, memang saat ini, konteks kita saat ini untuk menegakkan apa yang menjadi tujuan dari sakramen pembaptisan yang kita terima sebagai representasi atau sebagai tanda kehadiran Allah di tengah kehidupan sosial, memang tidak mudah kita mewartakan kebenaran, atau memang kita tidak mudah tampil untuk menyuarakan apa yang menjadi kehendak Allah. Di sini memang membutuhkan suatu perjuangan ekstra dari kita. Sungguh-sungguh kita benar-benar harus dekat dengan Allah, sehingga kita mempunyai suatu komitmen yang kuat untuk tetap teguh kepada apa yang menjadi eksistensi sakramen baptis yang kita terima. Kita tidak memungkiri bahwa saat ini dunia kita, di tempat kita kerja, atau dimanapun konteks kehidupan kita, kejahatan itu merajalela, ya, dalam bentuk penipuan, korupsi, pencurian, pencucian uang, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Tentu kita sebagai murid yang dibaptis, kita dipanggil berhadapan dengan fenomena seperti itu. Pertanyaannya, sanggupkah kita, mampukah kita untuk menyuarakan kebenaran di tengah situasi seperti ini? Tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk bisa tampil sebagai orang yang mewartakan kebenaran, yang mewartakan kebaikan. Bisa kita bekerja sama dengan berbagai pihak, bekerja sama dengan pemerintah atau organisasi-organisasi yang mempunyai suatu misi yang sama. Kita berjuang bersama untuk membela kebenaran. Nah, disitulah strategi yang kita ambil, ya, berhadapan dengan situasi kita saat ini, ya, yang penuh diwarnai dengan penyimpangan-penyimpangan sosial, penyimpangan-penyimpangan moral yang memang mengorbankan manusia itu sendiri. Kita membela manusia dengan bekerja sama dengan yang lain, menunjukkan diri kita sungguh-sungguh sebagai orang yang berjuang akan kebenaran, berjuang nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana yang menjadi tujuan dari perutusan Yesus, yaitu menyelamatkan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin itu terlalu jauh. Kita tampil dalam keluarga kita sebagai orang-orang yang menjadi tanda kehadiran Allah, di mana di tengah keluarga kita tampil sebagai orang yang membawa kesejukan, sebagai orang yang membawa kedamaian, sukacita, dan sebagainya. Sehingga keluarga kita, keluarga kecil kita pun bisa bertumbuh dalam kebaikan, bisa diarahkan kepada kebenaran yang dikehendaki oleh Allah, sehingga menjadi keluarga yang kita sebut sebagai keluarga Nazaret. Mungkin dalam lingkungan sosial di mana kita berada, di situ kita melibatkan diri dalam berbagai kegiatan-kegiatan sosial yang memang bertujuan untuk kebaikan bersama. Kita tidak boleh menutup diri, kita tidak boleh menganggap yang lain itu sebagai sesuatu yang tidak mempunyai makna, atau menganggap setiap program-program lingkungan kita itu tidak berguna. Tetapi itu semua walaupun kecil nilainya, tetapi mempunyai manfaat yang besar untuk kehidupan kita, karena kita di sana tampil bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi sekaligus tampil di mana Allah
hadir di tengah kita sehingga kita tampil dalam tanda kehadiran Allah. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan panggilan kita sebagai murid Kristus yang mencintai kebenaran, yang mencintai keadilan, yang mencintai kesejahteraan, yang mencintai kedamaian dan sebagainya. Semoga kita tetap teguh dalam iman menjadi murid Kristus yang setia. Semoga.